Wawancara narasumber bareng Berlin. Di mana? BNN. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BNN Berlin Nanya-Nanya. Ini bisa dibilang podcast perdana ya, karena sebelum-sebelumnya kan di konten-konten Berlin nggak pernah ada podcast-podcast kayak gini teh. Paling ya presentasi atau enggak tugas video, tugas dari dosen. Nah, kali ini konsepnya beda nih. Kita bakal podcast. Gila kayak wow, keren banget, PWK banget ini, masya Allah. Nah, hari ini seperti yang di thumbnail dan ya orangnya udah kelihatan juga sih, Berlin hari ini nggak akan sendirian. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Teh Dinda dan Teh Lida. Nah, by the way kita semua sama ya Teh ya, dari Prodi PAUD semester 2. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai soal Nasib dan mansu. Nah, untuk lebih jelasnya simak ke video yang selanjutnya. Misal nih, ada satu perusahaan apa ya, contohnya kayak minuman gitulah. Nah, si perusahaan minuman ini karena awal baru berdiri gitu kan, cuman ada si owner sama satu karyawan doang nih. Terus ternyata pas membuka si bisnis minuman ini, si owner bilang sama si karyawannya, dia punya peraturan gitu kan, saya punya peraturan untuk kerja di toko saya. Peraturannya, kamu hanya diberi jatah libur seminggu sekali. Terus kamu jam 7 pagi sudah ada di toko. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ternyata si perusahaan ini, bukan perusahaan yang si toko ini sukses gitu, banyak pembelinya, jadi rame lah intinya. Nah, karena rame, gak mungkin dong si owner cuma memperkerjakan satu orang doang, pasti nambah karyawan gitu. Nah, terus kalau misalkan si toko ini karyawannya udah banyak, otomatis peraturan-peraturan juga harus berbeda dong. Gak mungkin kayak seminggu sekali harus cuti, harus libur gitu kan. Nah, menurut teman-teman, kenapa hal itu diberlakukan? Mungkin pertama karena kalau misal 1 minggu sekali diperliburkan banyaknya karyawan, maka akan terjadi penurunan dalam toko tersebut, penghasilannya. Iya, penghasilannya. Terus kedua, ketidakkondusifan dalam pekerjaannya. Mungkin owner bakal kewalahan dalam membagi pekerjaannya. Soalnya kan pegawai-pegawainya kan diliburkan semua kan, maksudnya dalam seminggu sekali. Walaupun dibagi dalam seminggu itu dibagi, contoh si A atau si B dulu yang libur, tapi kalau seminggu sekali itu mungkin bakal kerugian buat owner kan. Terus ketiga, penurunan dalam perusahaannya, seperti itu. Nah, hal itu juga ternyata nggak cuma berlaku untuk analogi-analogi perusahaan atau toko, tapi di Al-Quran pun ada perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Nah, biasanya hal tersebut itu disebut sama nasih dan mansuh. Oke, tadi kan kita sempat bahas-bahas soal peraturan di perusahaan gitu kan. Terus ternyata peraturan-peraturan yang semula ada terus dirubah itu nggak hanya berlaku di perusahaan-perusahaan atau toko-toko doang. Ternyata ada juga dalam Al-Quran. Nah, hal-hal tersebut itu disebutnya dengan nasih dan mansuh. Terus kira-kira apa sih arti dari nasih dan mansuh itu? Mungkin dari teteh bisa menjelaskan. Jadi penjelasan sederhananya itu, kalau nasih itu adalah ayat yang menghapus, ayat menghapus, dan untuk mansuh itu adalah ayat yang dihapus. Oke. Seperti itu. Mungkin seperti ini ya Teh. Kan tadi kan waktu kita pembahasan awal dari perusahaan. Sebelum perusahaan itu diganti peraturannya, berarti itu disebutnya nasik. Seperti itu. Nah, setelah sudah diganti, seiring berjalannya waktu terus diganti peraturannya menjadi itu, berarti itu disebutnya masuk. Seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan kayak nasih itu ayat sebelumnya, kayak berisi peraturan-peraturan yang seperti itu yang ya ditetapkan pada zaman itu, tapi seiring berjalannya waktu dengan negatif, dengan segala hal-hal yang ada gitu, akhirnya turun ayat kembali gitu, yang mana menegaskan lebih tegas lagi isinya gitu.
dan dimansuklah ayat tersebut karena banyak negatifnya mungkin bagi kita, bagi manusia ya. Oke, kalau tadi itu kan kita ngebahas tentang penjelasan makna dari nasikh dan Dan mansukh mansukh. itu sendiri. Kalau misalkan contoh dari ayat yang dinasikh dan dimansukh itu yang kayak gimana sih? Contohnya seperti ayat surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi wahai orang-orang, janganlah kau melaksanakan sholat ketika keadaan mabuk. Nah, itu ayat yang nasih. Ya, selanjutnya untuk ayat yang dimansuhnya yaitu ayat surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Itu karena sesungguhnya khamr itu haram karena dijisun min amali syaiton, karena itu adalah perbuatan setan. Begitu. Contoh dari ayat nasih dan mansukh. Nah, tadi kan salah satu contohnya ada di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat berapa tadi? 43 3 dan dimansukh oleh Al-Maidah. Al-Maidah ayat 90. Nah, terus kira-kira ada lagi nggak sih contoh dari apa sih nasikh dan mansukh dalam Al-Quran ini selain daripada yang tadi ya, An-Nisa dan Al-Maidah? Tentunya banyak ya. Dan salah satunya ada lagi surat Al-Baqarah ayat 42 yang menjelaskan tentang arah kiblat. Itu awalnya itu arah kiblat itu kan menghadap kepada Baitul Maqdis atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Aqsa. Terus dimansuh oleh ayat Al-Baqarah ayat 144 yang menjadikan kiblat itu berarah ke arah Ka'bah. Kalau nggak salah ceritanya itu ini berhubungan sama apa sih perintah puasa gitu kalau nggak salah pas zamannya Nabi hijrah ke Madinah kalau nggak salah tuh. Terus di situ tuh Nabi ngelihat ada apa sih orang apa namanya orang Quraisy atau orang apa istilahnya tuh. Nah si orang orang Yahudi ini ternyata melaksanakan puasa juga. Karena Nabi kan suka puasa di hari Muharram tuh. Tanggal berapa sih? 8, 9 13, 14, 15. Nah, ya yang itu Muharram. Ternyata orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa itu. Nah, terus selain daripada itu orang-orang Yahudi juga apa sih arah ibadahnya tuh ke Baitul Maqdis. Nah, orang-orang Yahudi bilang bahwa ajaran Muhammad ini ajaran apa sih gitu kan, dia tuh cuma ajaran ikut-ikutan gitu, semuanya ikutan, puasa ikutan, arah kiblat ikutan. Jadi dari situ Nabi berdoa kepada Allah untuk kayak itu tadi yang masalah puasa dan juga masalah arah kiblat. Nah kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Dan setelah berdoa itu turunlah Ayat selanjutnya Al-Baqarah yang 144 dan juga kalau yang puasa itu yang ini loh yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ya itu. Jadi itu yang membedakan puasanya orang Islam dan puasanya orang Yahudi. Kalau nggak salah itu. Nah, itu kan tadi contoh-contohnya ya. Ada dari An-Nisa, terus yang dimansukh ke Maidah, Al-Baqarah 142 ya. 142 yang dimansukh oleh Al-Baqarah 144. Terus kira-kira tujuannya diadakannya nasikh dan mansukh itu apa sih? Kayak kalau misalkan hukum nih udah ada, ya udah kan, maksudnya nggak usah diapa-apain lagi. Kenapa harus ada hukum lagi gitu kan? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin tujuannya ya kalau nggak ayat tersebut nggak dimansukh dari surat An-Nisa, nggak dimansukh ke surat Al-Maidah. Mungkin mungkin zaman sekarang itu manusia itu pasti tidak beraturan, pasti Homer itu kan memabukkan. Dari dulu juga kan ada aturannya, boleh sampai gimana Bu? Setelah waktu sholat selesai. Iya, jadi setelah Isya sampai dengan sebelum subuh. Iya, kalau waktu sholat kan nggak boleh karena Homer itu memabukkan. Nah, sekarang dirubah lagi, haram semuanya gitu. Bagi umat Islam itu haram minum Homer. Nah, kalau tidak dimansukh ayat itu, maka manusia-manusia akan terus-terusan tidak bisa mengatur gitu. dan tidak bisa mengatur. Jadi apa ya? Jadi kan nggak ada batasan. Nggak ada batasan buat minum-minumnya. Sekarang juga yang udah dimansukh, udah diharamin gitu kan, Homer itu udah diharamin, masih ada manusia yang meminum. Iya. Apalagi kalau misalkan udah dimansukh. Iya. Pasti bakal udahlah, bakal nggak punya aturan sama sekali gitu.
Tapi ada tujuan yang lebih tepat kepada nasikh dan mansukh tersebut, yang lebih tepat mungkin ya. Mungkin kalau tadi itu lebih menjorok kepada ayatnya. Tujuan dari Ya, Anisa tujuan dan dari Maida. Anisa dan Al-Maidah itu. Tapi ini yang lebih tepat dari nasikh dan mansukh itu yang pertama penyesuaian dengan kondisi sosial. Penyesuaian dengan kondisi sosial. Mungkin kan dalam agama Islam pelaturan-pelaturan dan hukum-hukum itu berubah dengan berjalan seiringnya waktu dengan zaman, ya kan seperti itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya tuh zaman sekarang lebih ke zaman Gen Z ya, Iya. lebih ke zaman now modern gitu. Globalisasi dan Iya, segala macam. berbeda dengan sebelumnya kayak yang lain. waktu zaman Dulu. kalau nggak salah waktu zaman Nabi Musa itu kalau kena najis anjing ya, Iya. itu tangan tuh langsung dipotong, nggak kayak sekarang kan dibasuh Iya, doang iya, kan. iya, Iya, pakai, gitu. Tanah, kalau nggak salah ya. Terus kalau yang kita berbuat dosa kan langsung kena azabnya ya, jangan dulu sebelum Iya, Nabi Muhammad langsung itu. diturunkan. Kalau kita kan yang umat Nabi Muhammad itu masih diberi kesempatan untuk bertobat gitu ya. Walaupun nggak tobat-tobat. Iya. Tapi kalau udah punya niatan mau bertobat, itu dapat pahala. Iya, itu betul. Iya, Mm. iya. Udah. Cuma kalau dilakuin dapat pahala berganda gitu. Kalau nggak dilakuin, Cuma kita ada niat aja iya. juga kita udah dapat pahala gitu ya. Iya. Udah dapat Jadi ampun. seenak itu jadi Iya, umat Nabi Muhammad Masya ya. Allah. Betul. Tapi kita kalau semua kalau kita punya apa namanya tuh, punya niatan jahat gitu ke orang lain nih. Aku mau niatan orang jahat ke orang lain. Tapi nggak dilaksanakan. Udah dilaksanakan, itu nggak dapat dosa. Tapi kalau kita berbuat dan niat berbuat baik tapi nggak dilaksanain, kita tetap dapat dapat pahala. Iya. Pahala, ya. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita kan tadi udah sempat ngebahas tentang makna dari nasikh dan mansukh, terus kita juga ngebahas soal contoh-contohnya ya, ayat-ayatnya, ada juga tujuan dari nasikh dan mansukh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang manfaat dari nasikh dan mansukh. Kira-kira apa ya manfaatnya? Adapun manfaat dari nasikh dan mansukh itu tidak jauh berbeda dengan tujuan dari nasikh dan mansukh yang telah disampaikan oleh Terida. Adapun konsep dari nasikh dan mansukh dalam Al-Quran itu memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam memungkinkan Islam untuk berkembang sesuai dengan zaman serta memfasilitasi penerapan hukum-hukum Allah yang relevan dan berbelas kasih terhadap umat manusia. Berarti kayak penjelasan yang soal hukum apa tadi tuh najis, Iya. tadi Iya, itu najis anjing. yang kalau zaman dulu kan gimana tadi tuh? Dipotong tangannya. Yang Kalau sekarang kan pakai basuhan air iya, sama basuhan air sama ada kotoran pasir. kayak pasir gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apakah ayat nasikh dan mansukh itu, oh ya sebelumnya dari tadi kan kita ngebahas soal ayat nasikh dan mansukh, kayak banyaknya kan tentang hukum ya. Iya, tentang hukum. Apa tadi tuh Kayak perintah, hukum. arah kiblat, terus apalagi tadi tuh tentang khomer dan tentang yang najis tadi kan. Nah itu kan rata-rata kayak hukum ya, Iya. perintah gitu. Nah ayat nasikh dan mansukh ini apakah hanya terbatas pada ayat-ayat yang mengandung makna hukum aja, atau bisa nih ayat-ayat yang lain selain daripada ayat-ayat hukum gitu? Ya, untuk konsep nasikh dan mansukh itu hanya untuk ayat-ayat yang memiliki hukum saja seperti larangan, perintah dan mengatur kehidupan Kehidupan manusia. sehari-hari umat Ya, manusia supaya lebih baik gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada ayat-ayat yang berisi contoh kisah, terus nasihat atau ajaran moral, biasanya itu tidak termasuk nasikh dan Iya, mansukh. itu tidak termasuk. Berarti memang hanya pada ayat-ayat Peraturan, hukum iya, saja betul. gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, apakah ada perbedaan pandangan tentang nasikh dan mansukh ini antara mazhab-mazhab yang ada di Indonesia gitu? Ya, jawabannya iya. Terdapat perbedaan pandangan tentang nasikh dan mansukh antara mazhab-mazhab dalam Islam. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh metodologi tafsir, pendekatan terhadap hadis, dan interpretasi terhadap konteks sejarah yang berbeda. Nah, kan kalian juga udah tahu ya, dalam Indonesia ini kita mazhab itu tidak hanya satu, bahkan ada 4. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang keempat tersebut berbeda-beda pendapatnya. Jadi kesimpulannya nasikh dan mansukh adalah konsep yang menunjukkan bagaimana beberapa ayat dalam Al-Quran menggantikan atau membatalkan hukum yang terdapat dalam ayat lain. Ini mencerminkan penyesuaian dan perkembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan kondisi dan kebutuhan umat. Contoh ayatnya seperti tadi ada di surah An-Nisa ayat 43
43 yang dimansuk dengan surat Al-Maidah ayat berapa? 90. 90. Terus ada juga tadi tentang arah kiblat ya, dimana itu tercira dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 142 yang dimansuk dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 144 seperti itu. Nah, pandangan-pandangan mazhab juga berbeda-beda nih untuk pembahasan tentang nasih dan mansuk ini. Dari Imam Hambali, Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imam Maliki punya pandangan yang berbeda-beda. Terus juga tujuan atau manfaat juga diadakannya atau adanya nasih dan mansuk itu agar sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Oke, itu dia pembahasan singkat dari podcast hari ini dengan narasumber Teh Dinda juga Teh Lida. Terima kasih banyak udah datang ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Kurang dan lebihnya dari podcast kita hari ini mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru